Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berisikan tentang adab dan akhlak. Di pertemuan yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke-65. Pertemuan terakhir kita sampai hadis yang ke-65. Siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam bab yang sama, yaitu bab yang ke-32. Dosa orang yang memutus silaturahim, dan kita masuk hadis yang ke-66 halaman 87. Hadis yang ke-66 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Muhammad bin Ismail atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini berkaitan dengan atau riwayat ini dari Abu Hurairah, asar dari sahabat Abu Hurairah yang menerangkan tentang dampak. Ya, dampak apa? Ya, dampak buruk dari memutus silaturahim. Disebutkan haddatsana Sa'id ibnu Sam'an, telah mengkabarkan kepada kita Sa'id ibnu Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yata'awwadza min imarati sibyan was-sufaha. Kata Sa'id bin Sam'an bahwa beliau mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama aslinya? Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Di mana ketika beliau mendengar Abu Hurairah yata'awwad, berlindung, berdoa. Ya. Beliau berdoa dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan dari apa? Min imarati sibyan, dari pemimpin atau kepemimpinan oleh anak-anak. Atau ya disebutkan berkuasanya anak-anak. Kemudian wasufaha, dan berkuasanya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan.
Faqala Sa'id ibnu Sam'an, kemudian Sa'id ibnu Sam'an ini mengatakan, fa akhbarani Ibnu Hasanah al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah. Kemudian mengkabarkan kepadaku, yaitu Ibnu Hasanah al-Juhani, di mana dia bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa? Ma ayatu dalik, tentang berlindungnya beliau dari berkuasanya anak-anak dan orang yang tidak punya kemampuan. Ya. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Tanda-tandanya itu apa? Ya, karena memang suatu wilayah ketika dipimpin salah satu dua ini, yang pertama anak-anak, kemudian yang keduanya yang memimpin adalah orang yang gak punya kemampuan, ini suatu mudarat. Kok bisa sampai seperti itu? Kenapa? Maknanya gitu. Apa tanda-tandanya? Ya. Qala an tuqta'a al-arham. Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, itu akan terjadi. Antuk ta'al arham, ketika banyaknya orang yang memutus silaturahim. Ketika silaturahim terputus. Wa yuta'am mughwi, kemudian orang yang sesat itu yang ditaati. Ya. Kesesatan yang dituruti. Wa yu'sal mursyid, dan orang yang mengajak kebenaran ditentang. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari ya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang ke-66 ini. Pertama, bahwa Abu Hurairah ini berlindung dari pemimpin atau penguasa dari kalangan anak-anak, ya, dan dari penguasa yang tidak memiliki kemampuan. Apa maknanya? Kenapa Abu Hurairah ini berdoa agar dijauhkan dari pemimpin anak-anak atau orang yang tidak punya kemampuan? Ya. Umumnya orang itu kan doa untuk sendiri. Umumnya mikirin apa? Sendiri. Ya Allah, saya minta semoga umurnya panjang, sehat, rizkinya lancar, nggak punya utang. Itu biasanya rata-rata kita itu doa itu urusan pribadi. Tetapi kenapa Abu Hurairah ini berdoa meminta kepada Allah agar berlindung, agar dilindungi dari penguasa anak-anak dan orang yang tidak punya kemampuan. Karena ketika penguasanya itu, ya, penguasanya dari yang demikian, maka akan rusak. Kerusakan akan terjadi di mana-mana. Ya. Bayangkan ketika seorang anak yang belum balik, yang belum dewasa, ya, menjadi pemimpin, gimana bayangkan? Ya. Kenapa? Karena umumnya namanya anak-anak itu belum sempurna akalnya. Belum sempurna akalnya. Gampang ditipu. Ya. Beli es krim, uangnya 20.000, padahal harganya 10.000. Pas ya dek. Pulang dia. Mungkin kalau kayak kita, loh harganya berapa pak? Mungkin. Nah anak-anak gak mikir. Ya. Kenapa? Karena belum sempurna kejiwaannya, akalnya. Ibaratkan kalau jadi pemimpinnya kayak karbitan, belum waktunya. Ya. Pendek akalnya. Belum mampu mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Mempertimbangkan mana itu maslahat yang membawa kebaikan-kebaikan atau yang akan berdampak keburukan, belum memikir ke sana. Ya.
belum memiliki kematangan di dalam berpikir. Padahal kepemimpinan itu butuh kematangan di dalam berpikir. Jangankan penguasa ya seperti pemimpin publik. Pemimpin rumah tangga aja butuh apa? Butuh ya butuh seorang yang ya memiliki kematangan di dalam berpikir dalam rumah tangga loh. Ya, enggak sembarangan. Di situ ada yang dia pimpin, ada istri, ada anak. Ini kan yang dipimpin. Ya. Ketika tidak memiliki kematangan berpikir, ya udah. Yang ada ribut, yang ada keributan, bubar, ya. Apalagi ketika memimpin suatu wilayah yang besar. Ya. Maka ya akan memberikan pengaruh dampak efek yang buruk ketika dipimpin ya yang pertama ya seorang anak-anak. Ya, makanya Abu Hurairah berlindung dari itu. Ya, mungkin kalau kayak kita di sini yang enggak ya seorang pemimpin ada syaratnya, ya bagus berarti. Ya. Kalau di negeri kita pemimpin itu ada batas umurnya enggak ya? Minimal berapa? Minimal. Ada yang tahu? 40 tahun. 40. Katanya kurang kemarin. Katanya begitu. Ini kan saya lihat berita. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Abu Hurairah ini berlindung dari apa? Berlindung dari ya kepemimpinan dari kalangan anak-anak yang belum balik. Ya. Nah, sehingga ya disebutkan ini. Kemudian yang kedua beliau Abu Hurairah berlindung dari pemimpin sufaha, tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ini saya bukan lagi bicara kampanye, enggak, ini memang ya pas ya berkaitan hadisnya yang 66 ini dengan ini. Abu Hurairah berdoanya itu. Kenapa? Maslahatnya bukan untuk sendiri. Ini menunjukkan beliau sangat memperhatikan umat. Sangat memperhatikan masyarakat, rakyat. Sangat memperhatikan umat ini, bukan mikirin sendiri. Kalau kita mungkin jarang. Ya, paling doa tadi untuk sendiri aja udah. Ya. Paling kalau nambah orang lain paling anak, istri, orang tua, teman kalau ingat, tetangga, ya belum tentu. Begitu. Ya. Nah, pemimpin yang tidak mampu, ya berlindung dari pemimpin yang tidak mampu. Ini juga sama. Ya, bayangkan ketika memimpin suatu wilayah tidak memiliki kemampuan. Ya. Jangankan memimpin suatu wilayah dalam dunia pekerjaan, dalam bisnis, dalam berdagang. Ketika tidak hati-hati memilih karyawan, tidak cermat di dalam memilih seorang pegawai, betapa banyak bisnis hancur, perdagangan bangkrut, ya. Usaha gagal gara-gara tidak cerdas dan tidak cermat memilih karyawan. Ya. Apalagi kalau memikirkan memimpin suatu wilayah lebih besar lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Surat apa? Al-Qasas ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau jadikan sebagai karyawan, sebagai pegawai, yang pertama al-qawiyul amin. Kuat dan amanah. Ya. Apa makna qawi? Al-qawi, makna qawi maknanya yaitu kuat maknanya. Ini di sini ya yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan. Bukan al-qawi itu cuma badannya doang yang gede, bukan. Mampu enggak? Bukan ukurannya badannya Badannya karena ya suka fitness begitu sampai perutnya gimana? Perutnya kotak-kotak. Bukan itu ukurannya. Ya.
Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik seorang pegawai yang engkau pilih harusnya dia yang qawi al-amin. Orang yang mampu, kuat, profesional, cerdas, ahli, kompeten. Ya. Itu yang disebut dengan qawi. Kemudian al-amin, apa arti dari al-amin? Makna dari al-amin adalah apa? Amanah. Apa makna amanah? Mampu menjalankan pekerjaan sesuai yang diamanahkan. Mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan. Ya. Jadi al-qawiyul amin. Ya. Sehingga semakin tinggi jabatan seseorang, ya, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi sebagai pemimpin publik. Semakin tinggi jabatannya, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Bukan cuma di dunia saja. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Bukan hanya saja memikirkan urusan dunia doang. Ya. Tetapi memikirkan urusan-urusan yang berkaitan di dunia dan juga urusan akhiratnya. Bukan cuma memimpin urusan dunia tetapi juga apa? Memikirkan kemaslahatan kebaikan akhiratnya. Contoh urusan dunia. Seorang pemimpin itu dia harus tahu, harus cerdas. Ya. Membuat atau mengadakan lapangan pekerjaan, ya. Di mana banyak ketika orang apa? Ya kena PHK. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuka lapangan pekerjaan, ya, menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan yang mencukupi, ya, pelayanan-pelayanan publik yang dipermudah. Belum lagi memikirkan bagaimana mereka orang-orang yang kurang terperhatikan dari kalangan yatim, dari anak-anak yatim, ya, orang-orang yang gelandangan, lansia-lansia yang tidak ada yang mengurus, ya. Belum lagi orang-orang yang putus sekolah, belum lagi keamanan di dalam negeri, ya. Kemudian keamanan dari gangguan luar, ya. Ini enggak sembarangan seorang pemimpin itu. Sehingga Abu Hurairah ini berdoa berlindung dari pemimpin yang tidak paham, pemimpin yang tidak mampu. Ya. Kenapa? Karena maslahatnya untuk apa? Untuk semuanya. Ketika enggak mampu, mudarat juga untuk semuanya. Enggak cuma untuk sendiri. Belum lagi urusan akidahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana akhlaknya, seperti apa sholatnya, bagaimana bacaan Qur'annya. Ya. Ini di dunia, belum nanti di hari kiamat. Belum lagi di hari kiamat. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap. Ya. Jadi pemimpin itu enggak gampang. Makanya berdoa, Abu Hurairah berdoa. Ya, berdoa agar dijaga, dilindungi, ya, dari pemimpin-pemimpin yang ya di antara tadi dua tadi. Tetapi kalau mampu amanah, maka kebaikan pun akan menyertainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, sab'atun la yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat akan Allah berikan naungan di padang mahsyar yang sangat panas, yang tidak ada orang yang mampu menaungi dirinya, panas. Enggak ada AC, enggak ada genteng. Ya. Ada 7 golongan manusia akan Allah berikan naungan. Siapa yang pertama? Rasul menyebutkan langsung imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang mampu, yang cerdas, yang amanah. Ya. Kenapa Rasul menyebutkan dari 7 golongan yang disebut pertama imamun adil? Karena kemaslahatan dan kemudorotan, ya, itu bagaimana kepemimpinannya dia. Maju dan mundurnya suatu wilayah yang dipimpin, bagaimana ya kepengurusannya. Jadi enggak sembarangan jamaah. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya,
Siapa pemimpin itu yang ideal? Yang ideal yang mampu, kemudian soleh, amanah. Ya. Tetapi kalau nggak ada, seandainya itu nggak ada, hanya yang mampu tapi kurang amanah, atau dia amanah, soleh tapi nggak mampu. Maka katanya Imam Ahmad kalau cuma dua itu, yang ideal, ya jelas tadi yang pertama, ya mampu, soleh. Tapi kalau memang itu nggak ada, maka minimal katanya Imam Ahmad dia adalah yang mampu walaupun kurang soleh. Kenapa demikian? Karena kemampuan dia nanti sebagai pemimpin maslahatnya untuk semuanya, untuk rakyat semuanya. Tetapi kesolehannya dia untuk pribadi. Tetapi kalau ya langsung kesolehannya padahal nggak mampu, maka ketidakmampuan dia di dalam memimpin itu akan membuahkan mudarat untuk semuanya. Dan kesolehannya untuk sendiri. Walaupun dia soleh, tapi nggak mampu. Kesolehannya untuk sendiri, tapi ketidakmampuan sebagai pemimpin itu mudarat untuk semuanya. Ya, menjadi mudarat semuanya. Nah, kemudian kata sahabat Abu Hurairah ketika ditanya, ma ayatu dzalik? Apakah bisa itu terjadi? Kira-kira kalaupun seandainya terjadi, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda ketika seorang pemimpin demikian itu apa tandanya? Beliau menjawab, qala antuqta al-arham. Satu, sebabnya ketika banyak orang yang memutus silaturahim. Apa kaitan memutus silaturahim dengan pemimpin yang tidak mampu? Apa kaitannya? Kaitannya di mana? Kalau tentang silaturahim, menyambung kekerabatan yang jelas, yang sangat jelas hukumnya wajib. Kemudian kok diputus, menunjukkan berarti jauhnya dari ilmu. Ya, menunjukkan jauhnya dari ilmu. Dan dekatnya dengan kebodohan. Kalau yang sudah jelas-jelas saja sudah tidak tahu, apalagi yang berkaitan lebih dari itu tentang memimpin suatu wilayah. Kalau yang jelas saja nggak tahu, yang harusnya disambung malah diputus, apalagi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Sehingga apa? Ketika jauh dari ilmu, maka efeknya apa? Itu pun akan membuahkan efek kepada yang lain. Ya. Sampai kepemimpinan pun apa? Tidak mendasari dengan ilmu. Ya. Banyaknya silaturahim yang terputus. Banyaknya silaturahim yang terputus. Cuman gara-gara apa? Tersinggung. Cuman gara-gara gengsi. Cuman gara-gara ego. Ya, kemudian apa? Dia mendiamkan saudaranya, kemudian memutus saudaranya, ya, menjadi keributan sampai ada yang perkelahian, sampai ada gara-gara apa? Masalah sepele antara keluarga sampai ada yang terbunuh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian tanda yang kedua kata Abu Hurairah, wa yuta al-mughwi. Wa yuta'al mugwi, yaitu orang yang sesat tetapi diikuti. Ini juga diantara efek dari ini semua, nanti pemimpinnya itu apa? Jauh dari kemampuan. Kenapa? Karena kesesatan kok diikutin. Harusnya kalau sesat ya ditinggalin. Udah tahu sesat malah diikutin. Ya. Sesat itu harusnya dihindari. Cuman karena apa? Karena ketika umat itu sudah tidak melihat tentang keutamaan ilmu, sudah nggak peduli dengan ilmu, maka hanya melihat penampilan. Ini kayaknya orang pinter, penampilannya mantep, retorikanya bagus, ya, bahkan dipuji-puji, padahal orang apa? Sesat, ya, diikuti, ya. Giliran apa yang mengajak kepada kebaikan diingkari. Kita repot begini. Ya. Giliran orang yang mengajak kepada kebaikan banyak ditentang. Tidak didengar. Tidak diikuti. Begitu. Ya. Ini Abu Hurairah menyebutkan demikian. Wa yu'sal mursyid.
dan orang yang baik yang mengajak kepada kebaikan malah ditentang. Ketika sudah satu, banyaknya terputusnya silaturahim. Yang kedua, ketika banyaknya kesesatan yang diikuti dan kebaikan yang sudah ditentang dan tidak diikuti, maka disitulah akan datang suatu zaman, suatu waktu suatu saat seorang pemimpin yang tidak mampu yang akan memberikan efek keburukan kepada semuanya. Hadis yang ke-66. Kita lanjutkan hadis yang ke-67.